Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resi Ayu Kartika, NIM 251253839, Prodi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, kelas AUD 20A1. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang laporan hasil observasi perkembangan anak usia 0 sampai 3 tahun. Di sini kita ketahui dari proses perkembangan manusia itu dimulai dengan perkembangan prakelahiran, perkembangan dari fase-fase bayi, perkembangan fase awal kekanak-kanakan, perkembangan fase akhir kanak-kanak, perkembangan fase remaja, perkembangan tahap dewasa, dan perkembangan lanjut usia. Pembahasan di sini akan saya fokuskan pada perkembangan anak usia 3 tahun. Periode ini berlangsung proses pertumbuhan yang cepat sekali. Bayi yang baru lahir sehat dengan cepat akan belajar menyesuaikan diri dengan alam. Di sini alam lingkungannya dan melakukan tugas-tugas perkembangan tertentunya. Ada tugas-tugas yang melakukan kegiatan yang seharusnya dilatih setiap waktu, agar bayi atau anak mampu melakukan adaptasi sosial atau penyesuaian diri terhadap lingkungan sosial dan mampu mempertahankan kelangsungan hidupnya. Macam-macam perkembangan yang dialami oleh bayi, yakni perkembangan fisik, emosi, sosial, bahasa, motorik, dan lain-lain. Perkembangan itu dilalui oleh bayi sesuai dengan umurnya. Ada yang cepat dan ada pula yang lambat. Tujuan dalam pengamatan ini, yang pertama itu untuk mengetahui perkembangan fisik bayi usia 0 sampai 3 tahun. Yang kedua itu untuk mengetahui perkembangan emosi bayi usia 0 sampai 3 tahun. Yang ketiga untuk mengetahui perkembangan bahasa. Yang keempat untuk mengetahui perkembangan sosial bayi. Yang kelima untuk mengetahui perkembangan motorik bayi, dan yang terakhir untuk mengetahui perkembangan kognitif bayi. Baiklah, di sini saya tidak akan menyebutkan identitas anak tersebut. Langsung saja dengan pembahasan. Memasuki usia 3 tahun, pertumbuhan anak terjadi semakin pesat. Dari segi motorik, anak usia 3 tahun sudah menunjukkan kemampuan koordinasi yang lebih matang. Si kecil tidak akan lagi kesulitan menggenggam benda-benda kecil, membuka halaman buku, dan menyesuaikan balok mainannya. Bahkan, perkembangan anak 3 tahun juga mulai ditunjukkan dengan kemampuan memakai dan melepas pakaian tanpa bantuan ayah atau ibunya. Sementara dalam perkembangan kognitif, anak berusia 3 tahun akan mulai memahami hukum, sebab, dan akibat. Misalnya ketika si kecil menjatuhkan mainan, maka suara terjatuhnya benda tersebut itu kan menyaring. Nah, dalam tahap perkembangan anak 3 tahun, si kecil juga akan mulai mengerti konsep waktu sederhana. Misalnya ketika ayah dan ibunya akan mengatakan pergi ke kantor besok, maka si kecil pun mulai mengerti maksudnya. Dalam perkembangan bahasa, si kecil akan semakin banyak menguasai kosakata baru. Ia juga mulai mengerti kapan saatnya menggunakan kata ganti orang seperti kamu dan aku. Secara emosional, anak yang dilatih untuk mengungkapkan perasaannya secara verbal akan lebih mudah mengungkapkan perasaannya dan keinginannya kepada ayah dan ibunya. Kemampuan ini akhirnya mempengaruhi sikap tantrumnya yang perlahan mulai berkurang. Anak dalam masa perkembangan di usia 3 tahun juga sudah bisa memahami konsep kepemilikan. Dalam arti, ia akan mulai tahu apakah mainan itu miliknya atau milik temannya. Dalam masa ini, ada baiknya ayah atau ibu juga mengajarkan anak tentang konsep berbagi. Selanjutnya, saya akan membahas tentang aspek-aspek perkembangan anak usia 2 sampai 3 tahun. Yang pertama itu aspek perkembangan
Tahapan perkembangan kognitif sesuai dengan teori Piaget adalah tahap sensori motor usia 0-2 tahun. Pada masa ini, kemampuan anak terbatas pada gerak-gerak refleks, bahas awal, waktu sekarang, dan ruang yang dekat saja. Yang B, aspek perkembangan fisik. Perkembangan motorik merupakan perkembangan gerakan jasmania melalui kegiatan pusat syaraf, urat syaraf, dan otot terkoordinasi. Harlock 1998. Keterampilan motorik anak terdiri dari keterampilan motorik kasar dan keterampilan motorik halus. Yang ke C, aspek perkembangan bahasa. Yang ke C, aspek perkembangan bahasa. Hart atau Risley mengatakan umur 2 tahun anak-anak memproduksi rata-rata dari 338 ucapan yang dapat dimengerti dalam setiap jam. Cakupan lebih luas adalah antara rentangan 42 sampai 672,2 tahun. Lebih tua, anak-anak dapat menggunakan kira-kira 134 kata-kata pada jam yang berbeda, dengan rentangan 18 untuk 286. Membaca dan menulis merupakan bagian dari belajar bahasa. Untuk bisa membaca dan menulis, anak perlu mengenal beberapa kata dan beranjak memahami kalimat. Dengan membaca anak juga semakin banyak menambah kosakata. Anak dapat belajar bahasa melalui membaca buku cerita dengan nyaring. Hal ini dilakukan untuk mengajarkan anak tentang bunyi bahasa. Yang ke D, aspek perkembangan sosio dan emosional. Masa TK merupakan masa kanak-kanak awal. Pola perilaku sosial yang terlihat pada masa kanak-kanak awal seperti yang diungkapkan oleh Harlock, yaitu kerjasama, persaingan, kemurahan hati, hasrat akan permainan sosial, simpati, 4 ketergantungan, sikap ramah, sikap tidak mementingkan diri sendiri, meniru perilaku, kelekatan. Erik Erikson 1950 dalam Papalia dan al. 2008, seorang ahli psikoanalisis mengidentifikasi perkembangan sosial anak. Tahap pertama yaitu basic trust versus mistrust, percaya versus atau curiga. Usia 0-2 tahun, dalam tahap ini, bila dalam merespon rangsangan, anak mendapat pengalaman yang menyenangkan akan tumbuh rasa percaya diri. Sebaliknya, pengalaman yang kurang menyenangkan akan menimbulkan rasa curiga. Tahap kedua yaitu autonomi versus shame atau doubt, mandiri versus ragu-ragu. Usia 2-3 tahun, anak sudah mampu menguasai kegiatan merenggang atau meremaskan seluruh otot-otot tubuhnya. Anak pada masa ini, bila sudah merasa mampu menguasai anggota tubuhnya, dapat menimbulkan rasa otonomi. Sebaliknya, bila lingkungan tidak memberi kepercayaan atau terlalu banyak bertindak untuk anak-anak, maka akan menimbulkan rasa malu dan rasa ragu-ragu. Baiklah, sekian dari saya. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like and comment and subscribe ya teman-teman.